Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada pembuluh vena, tepatnya pada bagian tungkai bawah. Step pertama tentunya setelah melalui history taking, kemudian melakukan inspeksi. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah adanya atau keberadaan edema pada tungkai bawah. Pada pasien normal tentu tidak ditemukan adanya edema sebagaimana yang terdapat pada pasien ini. Selain itu juga selain pengecekan edema, maka diperlukan juga melakukan pengecekan perubahan warna berupa hiperemi. Apakah ditemukan pada pasien atau tidak. Itu pada pasien yang normal, warna kulitnya juga tidak ada perubahan hiperemia. Selain daripada itu, kemudian diperhatikan juga adanya spider vein pada pasien. Pada pasien normal juga tentunya tidak ada spider vein yang dapat ditemukan baik pada kedua kakinya. Selain daripada spider vein, kemudian lakukan inspeksi varicose vena atau biasa disebut juga sebagai varises. Nah, untuk pengecekan bagian varises ini biasanya terdapat pada bagian malleolus medial atau disebut juga pada bagian goiter dari daerah lutut sini hingga ke bagian bawah dekat bagian pedis. Lalu setelah itu ditemukan juga diperhatikan juga apakah adanya perubahan warna berupa hiperpigmentasi yang biasanya menjadi awalan dari terjadinya penyakit pada pembuluh vena. Diperhatikan pada pasien ini juga tidak dapat perubahan hiperpigmentasi. Selain daripada itu juga diperhatikan apakah adanya lipodermal sclerosis yang mana juga tidak terdapat pada pasien yang normal. Kemudian yang terakhir pada pengecekan berupa inspeksi diperhatikan apakah adanya ulcer lagi-lagi dilihat pada bagian goiter atau daerah medial malleolus pada bagian sini apakah ada ulcer yang mana pada pasien normal seperti pada kesempatan kali ini tidak ditemukan. Ya, baik, setelah melakukan pengecekan pada anterior kemudian diteruskan dan pengecekan pada bagian posterior dari pasien, posterior tungkai bawah. Yang diperhatikan tuh tidak jauh berbeda. Tadi ada telangiectasis atau juga disebut dengan spider vein dan juga varicose vein atau varises yang mana tidak ditemukan juga pada bagian tungkai pasien ini. Kemudian setelah melakukan pengecekan pada bagian posterior, dilanjutkan dengan pada pengecekan palpasi. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan inspeksi ketika pasien sudah dibaringkan di atas kasur. Persoalan selanjutnya adalah pemeriksaan edema. Jika pada pasien terindikasi mengidap penyakit pada pembuluh vena, maka biasanya ditemukan adanya edema. Nah, setelah itu juga perlu diperhatikan karakteristik dari edema yang ditemukan. Biasanya pada pasien yang memiliki penyakit pada pembuluh vena, karakteristik dari edema tersebut biasanya sebagai pitting edema atau ketika ditekan edemanya akan cekok untuk beberapa saat. Pada pasien ini tidak ditemukan adanya edema mengindikasikan bahwa pasien tidak mengalami permasalahan pada pembuluh venanya. Baik, selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan Brody-Trendelenburg test. Pemeriksaan ini ditujukan untuk melihat bahwa kompeten dari vena savena femoral junction dan juga kompetensi dari vena perforator pada bagian crucis apakah masih dapat berfungsi dengan baik. Setelah itu juga minta bantuan untuk mengangkat salah satu kaki pada pasien pada kali ini pada bagian kanan pasien. Untuk diangkat kakinya. Kemudian pada pasien yang memiliki varises dilihat apakah varises pada pasien ini terjadi kolaps atau tidak. Kemudian juga pada pasien yang memiliki varises atau pada pengecekan ini dilakukan pemasangan tourniquet, dimana pada kali ini karena ketidakadaannya menggunakan ikat pinggang dipasangkan pada bagian proksimal dari pasien. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan tourniquet,
Nantinya akan minta pasien untuk berdiri dan melihat apakah pada pasien yang memiliki varises terjadi pengisian varises.